Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat belajar daringnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa kabarnya anak-anak? Pagi hari ini kita mempelajari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran yang ke-6. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir pada subtema 2 ya. Guru harap anak-anak sudah bangun pagi dan mandi, lalu sarapan. Langsung mempersiapkan materi-materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Ayo kita lihat semuanya dan kita pelajari bersama ya. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan dalam penyebutan nama orang. Perhatikan teks percakapan berikut. Nah, di sini ada dua percakapan ya, ada Rudi dan Indra. Kita baca sama-sama. Rudi berkata atau bertanya kepada Indra, "Kamu punya hewan piaraan?" Indra pun menjawab, "Punya, saya punya ikan." Rudi berkata, "Kamu harus memberi makan secara teratur." Indra pun menjawab, "Aku selalu memberi makan ikanku secara teratur." Binatang peliharaan harus diberi makan secara teratur. Teratur berarti menerapkan hidup disiplin. Nah, saat kita memelihara hewan maupun saat kita menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar halaman kita, maka kita wajib dan harus memeliharanya dengan baik. Kalau hewan peliharaan, jangan lupa kita beri makan, kita mandikan dengan bersih. Sedangkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita, di halaman rumah kita, perlu kita siram, kita beri pupuk supaya subur. Nah, lakukanlah itu secara teratur. Teratur berarti kita menerapkan hidup secara disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Disiplin ini juga membuat kita terbiasa hidup menjadi sangat tertata rapi, teratur, dan suasana di dalam rumah kita, di lingkungan kita pun menjadi nyaman untuk ditempati atau ditinggali ya, karena kita tadi hidupnya sangat disiplin sehingga segala sesuatunya menjadi sangat teratur, rapi, tertata dengan baik, bersih dan nyaman. Ya. Sekarang pelajaran matematika dengan materinya mengukur berat benda. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Apa yang dapat kamu ketahui? Pepaya lebih berat dari apel atau apel lebih ringan dari pepaya? Kita perhatikan di sini. Mana yang lebih berat? Nah, di sini kita lihat timbangan di sini seimbang ya, berarti apel dan pepaya beratnya sama. Tidak ada yang ringan, tidak ada yang berat. Jadi timbangannya di sini sama ya, seimbang. Jadi bukan pepaya yang lebih berat dari apel atau apel lebih ringan dari pepaya, tidak. Tetapi di sini sama.
Berat pepaya dan apel sama beratnya ya. Pepaya dan apel beratnya sama, seimbang. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada gambar anggur dan apel. Di sini anggur dan apel, kita lihat mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Kita lihat timbangannya di sini. Berarti anggur lebih berat daripada apel. Apel lebih ringan daripada anggur. Kita perhatikan di sini lagi tas dan buku. Nah, mana yang lebih berat? Buku lebih berat daripada tas. Tas lebih ringan daripada buku. Kita lihat timbangannya ya. Dan ini adalah contoh timbangan rumah tangga yang menimbang berat mangga. Berapa berat mangga ini? Berat mangga ini 1 kilogram. Nah, kita lihat ya. Pasti 1 kilogram. Berat satu buah mangga 1 kilogram. Oke, sekarang anak-anak bisa buka buku paketnya ya. Bukan fokus, tapi buku paket halaman 103. 103 di situ ada 4 soal ya. Anak-anak kerjakan di bukumu, di buku tulismu, bukan di buku paket ngerjakannya ya, tapi di buku tulis. Di situ ada 4 soal. Nomor 1, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Lalu nomor 2, tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat. Lalu berikan serta contohnya. Nomor 3, apakah yang paling kamu sukai dalam pelajaran hari ini? Nah, pelajaran apa yang kamu sukai pada pagi hari ini? Lalu nomor 4, apakah yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran hari ini? Apa yang paling sulit? Nah, kamu kerjakan di buku tulismu, dicatat. Jangan kerjakan, jangan coret buku paket ya. Buku paket harus tetap dalam keadaan bersih. Kumpulkan di Google Classroom. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.